Malik bin Dinar meriwayatkan, sewaktu aku tawaf di Ka'bah, banyak sekali orang yang pergi haji dan umroh, sehingga membuatku merasa kagum. Sejenak aku tertegun dan berpikir, seandainya aku tahu amal siapa yang diterima di antara mereka, lalu akan kuberi ucapan selamat kepadanya. Dan seandainya aku tahu amal siapa yang ditolak, pasti aku akan menghiburnya. Ketika malam tiba, aku bermimpi. Di dalam mimpiku itu, seolah-olah aku mendengar orang mengatakan, Malik bin Dinar sedang merenung perihal orang-orang yang menunaikan ibadah haji dan umroh. Demi Allah, sesungguhnya Allah telah mengampuni seluruh orang-orang, baik kecil maupun besar, baik laki-laki maupun perempuan, yang hitam maupun yang putih kulitnya, dari bangsa Arab ataupun bukan orang Arab, kecuali satu orang laki-laki saja. Sesungguhnya Allah murka kepadanya dan ibadah hajinya tertolak. Malik bin Dinar kembali melanjutkan kisahnya. Kemudian aku kembali tidur untuk melewati suatu malam yang cuma diketahui oleh Allah, sebab aku takut jika akulah orang itu. Pada malam selanjutnya, aku kembali bermimpi hal yang sama. Namun pada kali ini dikatakan kepadaku bahwa orang itu bukanlah aku, tetapi orang itu bernama Muhammad bin Harun al-Balhi. Dia adalah seorang laki-laki penduduk Khurasan, berasal dari kota Balakh. Allah telah murka kepadanya dan menolak ibadah hajinya. Ketika pagi datang, aku segera pergi menemui rombongan penduduk Khurasan dan menanyakan, apakah di antara kalian ada yang berasal dari kota Balakh? Mereka menjawab ada. Ada, wahai Malik. Yang engkau tanyakan itu tentang seorang laki-laki yang paling taat ibadah, paling zuhud, dan paling banyak membaca Al-Quran. Aku pun merasa heran atas apa yang mereka pujikan kepadanya. Kemudian aku berkata, pertemukan aku padanya. Mereka kembali mengatakan padaku, sejak 40 tahun dia berpuasa di siang hari dan tahajud di malam hari. Kami pun mulai berkeliling mencarinya dan menemukan ia sedang sholat di dekat dinding. Ketika aku menghampirinya, dia berpaling kepadaku dan berkata, siapa engkau? Aku menjawab, namaku Malik bin Dinar. Ia bertanya lagi, wahai Malik, apa yang menyebabkanmu datang kepadaku? Apakah engkau telah bermimpi? Ceritakanlah mimpimu itu kepadaku. Aku pun mengatakan, aku merasa malu menemuimu dengan membawa cerita mimpiku ini. Dia berkata, tidak perlu kau merasa malu. Lalu ku ceritakanlah mimpiku tersebut kepadanya, sehingga ia menangis lama sekali. Kemudian ia mengatakan, wahai Malik, mimpi ini seringkali muncul kepadaku sejak 40 tahun yang lalu. Dan setiap tahunnya selalu ada orang yang soleh sepertimu dan bermimpi seperti itu bahwa aku termasuk penduduk neraka. Kemudian aku menanyakan, apakah ada dosa besar yang engkau lakukan terhadap Allah? Dia menjawab, iya. Dosaku itu lebih besar daripada langit dan bumi beserta seluruh isinya. Aku kembali berkata, ceritakanlah kepadaku agar aku bisa memperingatkan kepada orang-orang yang tidak mengetahuinya. Lalu dia bercerita, wahai Malik, dahulu aku adalah orang yang paling sering bermabuk-mabukan. Suatu hari, aku minum di rumah salah seorang temanku. Ketika aku sudah mabuk, aku pun pulang ke rumah dan melihat ibuku menyalakan perapian tempat ibuku biasa membakar roti untuk kami. Ketika ibuku melihat keadaanku yang sempoyongan disebabkan mabuk, dia menghampiriku dan memberi nasihat sambil berkata, ini adalah hari terakhir bulan Syakban dan awal malam dari bulan Ramadan. Esok hari orang-orang akan berpuasa sementara engkau akan terbangun esok hari dalam keadaan mabuk. Apakah engkau tidak merasa malu kepada Allah? Lalu aku mengangkat tanganku dan menghajar ibuku. Lalu ibuku mengatakan, celakalah engkau. Disebabkan perkataannya itu, aku menjadi bertambah marah. Kemudian dalam keadaan mabukku itu, aku mengangkat ibuku dan melemparkannya ke dalam perapian. Saat itu,
Istriku melihat perbuatanku itu, dan dia menarikku, lalu mengurungku ke dalam sebuah kamar sambil membanting pintu itu dengan keras di hadapanku. Setelah semalaman aku terkurung, aku memanggil istriku supaya dia mau membukakan pintu, tetapi dia membalas panggilanku dengan kasar. Lalu aku berkata kepadanya, "Celakalah engkau. Sebelumnya aku tidak pernah melihat engkau kasar seperti ini. Kenapa engkau begitu kasar kepadaku?" Istriku menjawab, "Engkau pantas untuk diperlakukan kasar." Aku berkata, "Mengapa?" Dia menjawab, "Engkau telah membunuh ibumu dengan melemparkannya ke dalam perapian sampai ia terbakar." Saat aku mendengar perkataan istriku itu, aku langsung mendobrak pintu dan segera menuju ke perapian. Dan benar, aku melihat ibuku hangus terbakar seperti roti. Sejak saat itu, aku mengikat kakiku dengan kedua ikatan ini. Aku langsung menyedekahkan uang 8.000 dinar yang kumiliki sebelum matahari terbenam. Kubebaskan budak sahaya sebanyak 49 orang. 26 orang adalah budak perempuan dan 23 orang adalah budak laki-laki. Lalu kuwakafkan hartaku di jalan Allah. Ketika siang hari aku berpuasa dan ketika malamnya aku sholat tahajud. Saat berbuka puasa, aku hanya makan segenggam hams. Hams adalah sejenis kacang dari Arab. Dan aku melaksanakan haji setiap tahun. Dan itu semua sudah aku lakukan selama 40 tahun. Setiap musim haji, pasti ada orang alim sepertimu yang bermimpi melihat aku sebagai penghuni neraka. Seperti yang engkau mimpikan ini. Malik bin Dinar pun berkata, "Sial sekali engkau. Engkau dengan apimu hampir saja membakar seluruh dunia dan seisinya." Lalu Muhammad bin Harun berdoa, "Ya Allah, Engkau yang maha menghilangkan penderitaan, kesedihan, yang mengabulkan doa orang yang terdesak. Aku memohon ampunan dan keridhoanmu supaya aku terbebas dari kemurkaanmu. Dan aku memohon ampunanmu supaya aku terbebas dari siksaanmu. Ya Allah, janganlah engkau putuskan dariku harapan, dan janganlah engkau abaikan doaku ini." Malik bin Dinar melanjutkan kisahnya. "Kemudian, aku segera pulang dan tidur," kata Malik bin Dinar. "Tiba-tiba aku kembali bermimpi dan bertemu Nabi Muhammad SAW. Rasulullah berkata kepadaku, 'Hai Malik, manusia tidaklah boleh berputus asa terhadap rahmat Allah. Dan tidak boleh juga memutuskan harapan terhadap ampunannya. Sesungguhnya Allah memandang Muhammad bin Harun, maka Allah mengabulkan doanya dan memaafkan kesalahannya. Segeralah engkau temui Muhammad bin Harun esok hari dan sampaikan kepadanya. Sesungguhnya Allah mengumpulkan manusia sejak Nabi Adam diciptakan sampai terakhir kali nanti saat kiamat. Orang-orang bermusuhan akan menjadi berteman. Dan Allah akan mempertemukan engkau Muhammad bin Harun dengan ibumu. Maka Allah akan menghukummu terhadap apa yang telah engkau lakukan terhadap ibumu dan menyuruh malaikat menyeretmu ke neraka dengan rantai yang berat. Apabila engkau mendapat makanan neraka selama 3 hari yang sama dengan harinya dunia, maka Allah akan berfirman, 'Aku bersumpah atas diriku sendiri, tidak boleh siapapun dari hambaku meneguk minuman keras dan menghilangkan nyawa orang yang dilarang untuk dibunuh. Jika hambaku melakukannya, aku akan memberikannya makanan dari neraka. Meskipun yang berbuat itu kekasihku Ibrahim.' Lalu Allah memercikan kasih sayang ke dalam hati ibumu, dan Allah mengilhamkan kepada ibumu agar ibumu meminta supaya aku memberikan pertolongan kepada engkau. Maka aku memberikan pertolongan kepada engkau demi ibumu. Kemudian kalian berdua masuk surga. Setelah subuh aku langsung bergegas menemui Muhammad bin Harun dan menceritakan tentang mimpiku semalam kepadanya. Dan aku melihat seakan-akan hidupnya bagai kerikil yang dilempar ke dalam bak air. Dari kisah ini, semoga abang-abang penagih kredit pinjaman online dan kang parkir yang suka nongol tiba-tiba di minimarket dapat mengambil hikmahnya.